Jembatan TV, Jembatan Hati.
sekaligus membuka secara resmi acara seminar kepribadian dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-89 tahun 2017 di Kabupaten Karimun. Yang pertama, mudah-mudahan beliau akan dapat meneruskan jabatan serta ibu-ibu para peserta seminar yang kami banggakan. Tentunya kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat memenuhi undangan dalam rangka seminar yang diadakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Karimun dalam rangka Hari Ulang Tahun Ibu yang ke-89 tahun 2017. Ibu-ibu yang saya hormati, tadi kami bisik-bisik juga sama Pak RKPD, Pak Kapolres, Pak Dandim. Hari ini kita agak sedih sedikit karena kita di lingkungan kita semua ibu-ibu. Jadi sangat berbahagia kami hari ini 4-5 orang laki-laki ini dikelilingi oleh ibu-ibu. Kemudian nanti kami mohon kesediaan ibu narasumber untuk dapat berfoto bersama. Boleh kan Bu? Mudah-mudahan rumah masih dulu. Bapak Ibu yang saya hormati, apresiasi penghargaan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah mengadakan seminar pada hari ini. Kemudian terima kasih dan selamat datang kepada Ibu Suraya Haq sebagai narasumber di Kabupaten Karimun. Mudah-mudahan kehadiran Ibu tidak yang pertama dan yang tidak terakhir. Mungkin kami akan butuh pada seminar-seminar yang akan datang di Kabupaten Karimun ini. Harapan kami dengan kehadiran Ibu akan dapat memberikan motivasi terhadap wanita, perempuan Kabupaten Karimun. Kemudian dapat sharing, tukar pikiran, sehingga nanti ibu-ibu kita di Kabupaten Karimun tetap energi, tetap semangat di dalam membantu langsungnya pembangunan Kabupaten Karimun ini. Kemudian daripada itu kita melihat bahwa semalam baru selesai kita mengadakan seminar juga, dan hari ini kita lanjutkan dengan seminar dengan tema yang berbeda, seminar kepribadian yang mengambil tema wanita inspiratif. Saya kira ini punya nilai yang tinggi karena kita maksudkan bahwa hasil dari seminar ini akan membuahkan kepribadian seorang wanita. Karena kita ketahui bahwa perempuan dan wanita sangat banyak ada di dalam pembangunan, terutama di Kabupaten Karimun ini. Namun di sisi lain, kita juga harus maklumi bahwa perempuan juga mempunyai kodrat yang ditentukan sebagai kepribadian. Perempuan wanita sebagai ibu rumah tangga
itu tidak boleh disangkal. Kemudian wanita perempuan adalah seorang istri. Kemudian yang ketiga, wanita dan perempuan karir. Tentunya semua ini tidak terlepas daripada kepribadian wanita itu sendiri, sehingga dia bisa memilah dan memilih mana waktu dia sebagai kodratnya sebagai ibu rumah tangga, kapan waktunya dia sebagai seorang istri, dan kapan waktunya dia sebagai wanita karir. Mudah-mudahan dengan ada pemilahan ini dan disesuaikan dengan kepribadian masing-masing wanita, ibu-ibu, saya kira inilah yang namanya pembangunan yang dilakukan. Baik pembangunan secara umum, mendukung pembangunan yang berada di Kabupaten Karimun, dan pembangunan secara khusus, pembangunan keluarga yang diharapkan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena ini tidak terlepas. Sehebat apapun wanita, perempuan, dia tetap kodratnya tidak terlepas dari tiga yang saya sampaikan tadi. Maka daripada itu, melalui seminar ini, mari kita gali, mari kita sharing bersama narasumber yang berpengalaman untuk dapat kita memilah tugas kita, kemudian dapat meningkatkan karir kita, sehingga semuanya bisa berjalan secara bersama-sama. Ibu-ibu, bapak yang saya hormati, pada hari ini saya kira seminar yang diadakan sangat berharga di dalam kehidupan dan penghidupan kita, terutama ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga, karena di sana kita sebagai pengayuh, kita punya generasi seperti anak-anak. Nah, ini perlu kita dapat mensesuaikan agar kita dapat bersama-sama dengan keluarga sebagai istri dapat memberikan topangan, bantuan, sabun, tugas sang suami di dalam melaksanakan amanah pemerintah maupun masyarakat. Mudah-mudahan dengan adanya seminar pada hari ini, saya yakin dan percaya ibu-ibu kalian akan dapat mengambil hikmah di dalamnya. Semoga seminar pada hari ini dapat diikuti sampai dengan selesai. Jangan sampai separuh-separuh. Nanti kalau sampai separuh-separuh, saya tidak mendatangkan narasumber yang dari jauh. Ya, saya berharap kepada seluruh peserta untuk dapat mengikuti sampai dengan selesai. Saya yakin dan percaya karena dah ada undangan seminar ini, ibu-ibu dah masak tadi subuh, dan pasti itu. Kalau tidak balik ke masak muka dengan kami. Jadi ini semua ya, bergantung kepada kita semua. Mudah-mudahan seminar hari ini punya keberkahan untuk perempuan dan wanita di Kabupaten Karimun. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, inilah beberapa hal yang dapat saya sampaikan dengan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridhanya, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Seminar kepribadian dengan tema wanita inspiratif
yang dilaksanakan dan FKPD atau yang mewakili yang saya hormati Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun. Saya tak lihat ini Pak Camat. Warahmatullahi wabarakatuh. Wanita adalah sosok yang amat sering dijadikan sorotan dalam setiap sudut kehidupan. Beradab-adab yang lalu, kehidupan wanita Indonesia terbelenggu oleh budaya yang membatas pengembangan potensi diri. Namun, pada saat ini bukanlah masanya wanita membatasi diri untuk mengembangkan diri. Wanita berperan aktif di lingkungannya, menduduki posisi tinggi dalam perjalanan karirnya. Wanita hebat tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga atau perempuan karir saja, tapi wanita harus menjadi panutan atau sosok yang bisa menginspirasi orang lain. Berapa banyak karya besar yang terinspirasi dari wanita, berapa banyak kesuksesan pria yang didukung oleh kekuatan wanita. Anak-anak yang tumbuh besar dan sukses atas didikan wanita. Tidak mudah memang bagi seorang wanita untuk menginspirasi orang lain. Karena sebelum bisa menginspirasi orang lain, kita harus bisa menjadikan diri kita berguna dan punya karakter yang kuat serta bisa menginspirasi diri kita sendiri. Nah, bagaimana menjadi wanita yang inspiratif? Baiklah, hari ini kita kedatangan seorang narasumber, mantan model, bintang sinetron. Beliau saat ini juga sedang mengambil S3 Hukum yang membuat perempuan-perempuan Karimun menjadi wanita inspiratif kita. Kita sambut Mbak Soraya Haq beserta dengan dipandu oleh moderator Khusu Marina dari Dinas Penggali Penduduk. Kami persilakan. Tempat tanggal lahir Pelaju 7 Februari 1965. Kalau dilihat kayak bukan 65 nih Mbak. Karena dari semalam saya ditanyain begitu ada fotonya, nggak kelihatan kayak 60-an ya. Jadi inilah nanti nih, minta bocorannya nih Mbak, supaya 65 kelihatan kayak lahir tahun 80-an gitu ya ibu-ibu ya. Baik, status menikah dengan Bapak Eki Soekarno. Nah, di antara pendidikan beliau adalah Sekolah Musik Trisula Jakarta, kemudian Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta. Oh, ini pakar hukum juga nih Mbak ya. Baik, Fakultas Hukum Universitas Krishna Dwi Payana Jakarta, kemudian program Pascasarjana Magister Hukum. Setelah itu program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum. Nah, beliau ini adalah presenter, pengajar, tenaga penyuluh kesehatan, motivator, pembicara, dan banyak lagi nih karirnya banyak. Selain itu ada Ketua Lembaga Sosial Ibu, Bayi, dan Balita ya Pak ya, Direktur Endras Perdana Film PT. Ini berkaitan dengan keartisan ini ya Pak ya. Kemudian Surabaya Skin Center Dermatologi and Laser Medicine Klinik. Nah, ini semalam saya ditanya ini Mbak, apa ini kliniknya pengobatan atau bagaimana tentang klinik ini? Sedikit. Oh, kalau ini klinik di Surabaya, saya sebagai brand ambassador. Jadi berhubungan dengan dokter spesialis kulit dan kelamin. Jadi tim dokter ini yang memakai image saya untuk bisa memberikan informasi mengenai bagaimana untuk terus menjaga kecantikan seperti pertanyaannya tadi, begitu kan ya? Ini diantaranya ibu-ibu nanti kalau ke Surabaya bisa mampir ya Bu ya? Oh, iya, betul. Oke, kemudian tenaga penyuluh khusus kesehatan masyarakat desa dan kota. Nah, untuk ibu-ibu nanti yang butuh narasumber untuk ini untuk pedesaan boleh nih recommended ya, penulis buku dan artikel, mungkin ada buku ya Mbak ya. Mau ini sekarang? Oke. Untuk tidak memperpanjang waktu, kayaknya lebih ditunggu nih bahasanya Mbak Soraya dari saya. Kita beri aplaus sekali lagi Mbak Soraya Haq. Ibu, bahkan orang yang mau dihipnotis, ibu tahu hipnotis kan? Apa gendang lah, apa istilah itu nggak harus dia bertatap muka, lewat telepon aja bisa patuh, ambil uang. Ada
ada tuh teman saya yang begitu gitu ya, ambil uang ke satu ATM, dia ambil, sempat tidur, sempat makan, sempat mandi lagi, keesokan harinya dia nggak mengambil uang itu. Saya hanya mengatakan ini akal pikirannya di mana gitu. Nggak mungkin lah masa iya kalau kita tipe perempuan yang memang tidak punya prinsip, tidak punya kepercayaan diri, kita tidak mampu untuk bisa memutuskan masalah, kita bergantung dengan orang lain, kita tidak bisa memutuskan apapun dalam hidup, itu akan mempengaruhi sistem berpikir ibu dan gestur ibu. Dan secara tidak langsung ini, misalnya ya, cek, boleh nggak saya kasih komentar sama ibu tersinggung nggak? Enggak ya, jangan tersinggung ya. Saya keluar dari ruangan ini jangan doain enggak ya. Oke. Ibu tipenya diam, ibu tipenya mendengarkan, ibu pasti suaminya lebih bawel. Permisinya nggak sih Bu? Iya benar. Ibu kalau ngomong sehari berapa kali? Ibu pasti diam, nerima. Saya ngomong aja. Kalau ibu ngomong nanti kalau memang udah nggak tahan ibu baru ngomong. Tapi kalau misalnya hari-hari ya udah ya. Gitu ibu. Ibu bilang mau main. Iya nggak Bu? Ibu. Oh nggak juga. Oh. Ya rata-rata. Begitu ya. Oh begitu. Tapi ibu tuh ini kalau ada orang yang punya keinginan tidak bagus, ibu itu tempat yang enak untuk dimanfaatkan gitu ya. Kamu tipenya perempuan yang tahan kepribadian kamu nih, contohnya nih mukanya. Ini kalau cowok-cowok mau hipnotis dia, mau marah-marahin dia, oh boleh lah, tahan banting berani nih ya. Nah ini wajah-wajah ekspresi yang seperti ini. Maksud saya nanti kan ya? Ya kayak begitu. Jadi wajahnya apa? Mau foto? Ya oke. Nah yang kayak gitu saya senang. Mau foto? Enggak, gitu kan ya? Ya kalau ibu-ibu yang ibu banget gitu, yang perempuan banget mau foto, iya dong mau foto dong gitu ya. Kayak ini enggak gitu ya. Maksudnya keren banget. Terus yang hal-hal yang seperti ini sebetulnya melihat bahwa masalah perempuan itu tidak selesai hanya sampai di situ. Ini ada tulisan dari Sri Mulyani mengenai bagaimana sebetulnya diskriminasi perempuan ini berdasarkan lingkungan tempat tinggalnya. Jadi di mana sebuah daerah perempuannya itu diberdayakan baik secara politik, baik secara ekonomi, baik secara budaya, kehidupannya lebih stabil. Begitu. Jadi itu sudah ada penelitiannya langsung dari World Bank. Jadi kalau di satu tempat ibu-ibunya banyak yang tidak berdaya dalam bentuk apapun juga, karena berdaya itu kan lawannya tidak berdaya. Tidak berdayanya perempuan itu datangnya dari mana? Tidak ada ekualitas, tidak ada kesamaan dalam gender, laki-laki dan perempuan. Kalau tadi dari Bapak Wagub mengatakan perempuan harus bisa memilah-milah 3 hal, dan saya juga mengatakan kepada suami saya, hai suami, kamu lakukan hal yang sama, 3 hal yang kamu harus lakukan dalam hidup kebersamaan. Karena perkawinan untuk saya ekualitas itu yang harus saya jalankan. Saya bisa cari uang, suami saya harus bisa cari uang. Saya bisa ngurus anak, kamu juga harus bisa ngurus anak kalau saya tidak ada. Kamu harus bisa urusan rumah tangga, saya pun harus bisa untuk melakukan hal yang sama.